Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan mengenai mitigasi bencana menurut Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh tokoh nabi-nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengentaskan umat manusia, menghindarkan manusia dari bencana, dari kehancuran, nabi-nabi tersebut selalu diberitahu mengenai potensi bencana yang akan segera terjadi. Dia mengenal secara detail bencana apa yang akan terjadi, yang akan segera terjadi itu. Kemudian nabi-nabi itu atas petunjuk Tuhan melakukan satu mitigasi, bahasanya sekarang. Artinya melakukan satu upaya supaya bencana itu bisa dihindari, bahkan orang-orang yang terprogram masuk di dalam jalur kebenaran dan keselamatan itu bisa diselamatkan dan tidak terkena dampak dari bencana yang terjadi. Saudara, Nuh pertama yang saya sampaikan. Nuh itu dia mengerti mengenai potensi bahaya dan bencana yang akan terjadi. Maka Nuh kemudian melakukan satu mitigasi, satu penelitian detail tentang bencana tersebut. Kemudian Tuhan memberikan satu petunjuk bagaimana cara mengatasi supaya Nuh bisa menyelamatkan orang-orang yang memang seharusnya diselamatkan. Nuh mengenali bahaya yang akan datang itu, yaitu bahaya banjir yang terjadi di seluruh muka bumi dan menenggelamkan seluruh muka bumi. Saudara, Nuh tahu akan bahaya itu. Saudara, kemudian Nuh melakukan satu mitigasi, satu upaya untuk terhindar dari bencana itu, saudara, atas petunjuk Tuhan. Kemudian diperintahkannya lah Nuh untuk membangun bahtera. Ini tertulis di dalam Kejadian pasal 6 ayat 15. Saudara, saya akan bacakan. Beginilah, engkau harus membuat bahtera itu dengan 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Amin, saudaraku. Jadi, Nuh untuk mengatasi bencana yang akan terjadi. Di mana bencana itu Nuh tahu persis. Nuh tahu persis bencana itu, saudaraku. Bahwa bencana itu adalah bencana air bah yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Kemudian atas petunjuk Tuhan, Nuh melakukan satu mitigasi upaya penyelamatan terhadap orang-orang yang harus diselamatkan dengan cara membuat bahtera. Saudaraku, jadi yang pertama Nuh itu mengerti, tahu detail mengenai ancaman bencana yang akan terjadi. Kemudian Nuh juga mengetahui secara detail apa yang harus dibangunnya, apa yang harus dikerjakannya, supaya Nuh dan keluarganya dan orang-orang yang akan diselamatkannya itu, saudaraku, bisa memperoleh keselamatan dan terhindar dari bencana kemusnahan massal itu, yaitu dengan cara membangun bahtera yang panjangnya 300 hasta, kemudian lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Saudara ingat, Nuh itu manusia yang umurnya 900 tahun, di mana hasta yang dipakai oleh Nuh, saudaraku, hastanya Nuh itu tentunya sudah saya sampaikan berulang kali, ini lebih panjang dari hasta saya. Nuh itu manusia yang umurnya lebih dari 900 tahun. Dan ketika air bah ini terjadi, umurnya 600 tahun. Saya yakin Nuh itu tinggi besar. Tidak hanya setinggi saya yang hanya 174 atau 175 cm, saudaraku. Tetapi Nuh ini saya yakin besar dan hastanya ini panjang. Kemudian saudaraku, bahtera yang selama ini digambarkan oleh orang-orang saat ini
rupanya kurang besar dengan kenyataan bahtera yang dibangun oleh Nuh pada saat itu. Saudara, kembali kepada topik. Jadi saudaraku, Nuh ini mengerti ancaman bahaya yang akan terjadi. Kemudian Nuh melakukan satu mitigasi atas petunjuk Tuhan dengan cara membuat bahtera keselamatan. Dan dengan begitu akhirnya Nuh bisa menyelamatkan keluarganya, yaitu orang-orang yang memang ditetapkan untuk diselamatkan dari bencana itu. Kemudian juga binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang diperintahkan Tuhan untuk ikut terselamatkan dari bencana yang besar tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian kalau kita mengenal ketika bencana kelaparan terjadi di tanah Mesir pada zaman Yusuf yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 41, itu Yusuf juga tahu persis, saudaraku, potensi ancaman bencana yang akan segera terjadi. Saudaraku, bahwa di Mesir saat itu akan terjadi 7 tahun masa panen raya, kelimpahan yang besar. Tetapi sesudah itu akan terjadi 7 tahun masa kelaparan yang besar yang akan mengurus keringkan negeri itu. Dan untuk menghindari dari bahaya kelaparan yang akan terjadi, dari bencana kelaparan yang akan terjadi, ini Yusuf juga melakukan satu mitigasi. Yusuf tahu persis potensi bencana, kronologis bencana yang akan terjadi di Mesir pada saat itu. Yusuf tahu persis. Kemudian atas petunjuk Tuhan juga, Yusuf, saudaraku, di sini coba saya akan bacakan untuk saudara kitab Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai 36. Ini mitigasi yang dilakukan oleh Yusuf untuk mengatasi bahaya kelaparan di tanah Mesir pada saat itu. Saudaraku, saya bacakan Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Saudaraku, jadi hasil tanah Mesir saat itu, setiap orang Mesir, saudaraku, 1/5 dari hasil tanahnya diberikan, saudaraku, dikumpulkan, dipersiapkan untuk masa kelaparan yang besar. Saudaraku, ketika bangsa Mesir mengalami satu kelimpahan, maka dia menyisihkan 1/5-nya, saudara, untuk bahaya kelaparan yang akan segera terjadi. Saudara, saya baca lebih lanjut. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Amin, saudaraku. Jadi Yusuf itu mengenali potensi bencana yang akan terjadi di Mesir, bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelaparan yang begitu besar mengurus keringkan negeri itu. Dan Yusuf melakukan satu mitigasi, satu upaya atas petunjuk Tuhan, bahwa seluruh orang Mesir saat itu diperintahkan untuk mengumpulkan 1/5 dari hasilnya, di mana hasil itu dikumpulkan kemudian dipersiapkan untuk menyambut masa kelaparan yang akan segera menyusul. Dan itu betul-betul terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 pesan ini sebetulnya akan saya arahkan saudara untuk memahami rencana Tuhan di akhir zaman. Melalui ilham Roh Kudus, saudaraku, kitab Wahyu sudah dibukakan. Bahkan
sudah dinyatakan juga, saudaraku, tentang terjadinya penghukuman 7 meterai karena manusia yang menolak kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan. Kemudian juga nanti menjelang kedatangan Tuhan itu 7 tahun terakhir itu, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan 7 tahun terakhir itu akan terjadi juga penghukuman 7 sangkakala. Penghukuman 7 sangkakala itu terjadi karena manusia menolak kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian nanti juga akan terjadi penghukuman 7 cawan murka Allah. Ini kitab Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku, dan ke-16, saudaraku. Penghukuman 7 cawan murka Allah ini, saudaraku, ini terjadi karena manusia menolak kasih Allah Bapa. Saudaraku, jadi karena penolakan manusia terhadap kasih Allah Roh Kudus yang memeteraikan, maka terjadilah nanti hukuman 7 meterai. Karena penolakan manusia terhadap kasih Allah Sang Putra, terhadap kasih Tuhan Yesus Kristus, maka nanti akan terjadi penghukuman 7 sangkakala. Dan sebagai penyudahnya, nanti karena penolakan manusia terhadap kasih Allah Bapa yang sudah memberikan anaknya tetapi ditolak, saudaraku, maka dunia akan ditimpa dengan 7 cawan murka Allah, 7 bokor murka Allah. Kalau 7 meterai ini dituliskan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-7, waktunya adalah 9 bulan, seperti yang sudah saya sampaikan pokok bahasan sebelum sekarang ini, kemarin, saudaraku, sudah lihat di link saya. Sudah saya terangkan mengenai kronologis terjadinya penghukuman 7 meterai. Jadi 7 meterai itu terjadi pada kitab Wahyu pasal yang ke-6 dan ke-7. Lamanya adalah 9 bulan. Kemudian sesudah itu, saudaraku, akan terjadi penghukuman yang dahsyat yang disebut penghukuman 7 sangkakala. Ini terjadi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang selanjutnya, pasal yang ke-9, saudaraku. Bahkan sampai pasal yang ke-11, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian gereja diungsikan di Wahyu pasal yang ke-12, saudaraku. Penghukuman 7 sangkakala ini juga terjadi selama 9 bulan. Saudara bisa melihat keterangan lebih detailnya, saudaraku, di link saya sebelum pemberitaan firman kali ini, yaitu yang kemarin, saudaraku. Kemudian sesudah itu, orang kudus diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari, maka dunia, bumi dilanda masa antikris selama 1260 hari atau 42 bulan. Sesuai dengan tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5 bahwa masa antikris itu lamanya adalah 42 bulan atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 1260 hari. Nah, pada saat masa antikris ini terjadi, selama 3,5 tahun ini terjadi, maka bumi akan dihantam dengan 7 bokor murka Allah, 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah memberitahu akan hal ini, saudara, dan kita akan segera masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu. Kita menunggu munculnya hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, yang akan menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, yang menjadi pemimpin adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia yang tampil sebagai imam besar, Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Dia memimpin sendiri kegerakan ini, karena kegerakan ini akan membawa umatnya selamat dari berbagai macam bencana akhir zaman. Dari hukuman 7 meterai, dari hukuman 7 sangkakala, dan dari hukuman 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadi di akhir zaman, saudaraku, ini akan ada 21 macam malapetaka akhir zaman. Di 7 tahun terakhir ini, saudaraku, yang akan segera kita jela, saudaraku. Saat ini kita belum masuk kitab Wahyu pasal 1 ya, saudaraku. Kita menunggu munculnya tokoh-tokoh yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Siapa 7 bintang itu, saudaraku? Yaitu hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam genggam fellowship tangan kanan Tuhan. Artinya hamba Tuhan yang bersatu, disatukan dalam satu visi oleh Tuhan. Visinya untuk apa? Saudaraku, untuk membangun bahtera keselamatan akhir zaman. Bahtera keselamatan akhir zaman itu apa, saudaraku? Terbentuknya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, kesatuan tubuh Kristus, hamba-hamba Tuhan yang visinya adalah kesatuan tubuh Kristus, menyatukan gereja Tuhan, membentuk sidang mempelai wanita anak domba Allah. Inilah bahtera keselamatan akhir zaman. Nanti yang menjadi arsiteknya adalah hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudara, kalau dulu, saudaraku, Nuh itu tahu persis potensi bencana yang akan terjadi, yaitu air bah. Saudara, kemudian Yusuf juga tahu persis, saudaraku, potensi bencana yang akan terjadi, yaitu bencana kelaparan di tanah Mesir selama 7 tahun. Nuh atas ilham Roh Kudus, saudaraku, kemudian dia melakukan satu mitigasi. Dia membangun bahtera untuk menyelamatkan orang-orang yang akan selamat, yang ditetapkan untuk selamat. Kemudian juga Yusuf, saudaraku, karena mengenali potensi bencana kelaparan saat itu, dia melakukan mitigasi. Dia melakukan panen raya yang dikumpulkan, saudaraku, di lumbung-lumbung saat itu untuk mencukupi kebutuhan ketika masa kelaparan itu terjadi. Saudara, di akhir zaman saya memberitahu saudara, akan ada penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah, supaya saudara terhindar dari bencana-bencana itu. Saudara, sekali lagi kita belum masuk kitab Wahyu pasal 1. Nanti kalau kita masuk Wahyu pasal 1 itu tandanya 7 bintang itu sudah muncul. Pelayanan Pentakosta akhir zaman akan terjadi. Mujizat-mujizat besar akan terjadi. Ucapan hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu, yang disebut sebagai 7 bintang itu nanti akan berpengaruh terhadap langit bumi. Saudaraku, akan berpengaruh terhadap alam raya. Saudaraku, mujizat-mujizat besar terjadi. Inilah ciri dari kegerakan kitab Wahyu ketika nanti kitab Wahyu pasal 1 digenapi. Munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Bintang itu sifatnya bagaimana? Saya terangkan lagi. Bintang itu yang pertama, saudaraku, dia memberi petunjuk kepada banyak orang. Tidak hanya kepada 5 orang, tidak hanya kepada 100 orang, tetapi kepada banyak orang. Orang Indonesia melihat, orang Malaysia melihat, orang Singapura melihat, orang Taiwan melihat, orang Australia melihat, orang Amerika melihat, orang Eropa melihat. Itu sifat bintang. Saudara, hamba Tuhan yang berkarakter seperti ini dan mau disatukan, itulah bintang-bintang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini saat ini sedang digodok, sedang ditempa, sedang dibajakan, bahkan sedang dilatih kerendahan hatinya untuk menerima, saudaraku, segala macam perbedaan dan untuk mengakomodasinya sehingga bisa bersatu dalam satu kesatuan yang kudus. Saudara, karena bahtera keselamatan yang akan kita bangun, itu namanya sidang mempelai wanita anak domba Allah, yaitu jemaat-jemaat Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai macam gereja di muka bumi ini, bahkan juga dengan bangsa Israel. Saudara, bahtera keselamatan yang kita tuju itu Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita akan membaca. Ini yang akan kita bangun.
mitigasi yang akan kita bangun saat ini. Saudara, kalau dulu Nuh membangun bahtera, kalau dahulu Yusuf mengumpulkan gandum-gandum, di akhir zaman, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini akan menyatukan gereja Tuhan, membangun bahtera sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ini mitigasi yang menjadi tugasnya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Jangan lagi terpecah-pecah, jangan lagi terpecah belah. Sudah karena organisasi, karena gengsi, karena harga diri. Kalau suara kebenaran, dengarkan. Sebab siapapun yang tidak mendengarkan suara kebenaran, nanti akan berhadapan dengan Roh Kudus yang memberikan kebenaran tersebut. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudaraku, mempelai yang berpakaian matahari, berselubung matahari, bulan, dan bintang, ini adalah gambaran dari jemaat-jemaat Kristen, orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus dari berbagai organisasi gereja, dari gereja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai semuanya yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini harus bersatu. Ini proyeknya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Saudara, yaitu menyatukan tubuh Kristus. Saudara, jangan lagi terpecah belah oleh roh legion yang memecah belah kesatuan tubuh Kristus. Jangan lagi terpecah belah karena organisasi gereja. Kita harus bersatu utuh di dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa, yaitu sidang mempelai wanita anak domba Allah. Ingat, ketika nanti Tuhan mengungsikan gerejanya di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Saudaraku, dan wanita itu lari ke padang belantara, ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya, supaya ia dipelihara oleh Allah di sana 1260 hari lamanya, saudaraku. Di sana lari, di sana dikatakan feogo, satu proses lari, hilang, dan lenyap. Proses yang dahsyat luar biasa. Saudara, ini proses penyelamatan yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu proses pengungsian. Saudaraku, dan yang membawa berita ini, yang melakukan proyek mitigasi besar di akhir zaman ini adalah hamba-hamba Tuhan. Teristimewa hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan lain yang tergabung di dalam kegerakan akhir zaman, di dalam api kegerakan akhir zaman, di dalam api kegerakan kitab Wahyu akhir zaman. Saudara, bersatulah. Sudah, jangan gengsi dan lain sebagainya. Kalau saudara bersatu dalam genggam tangan Imam Besar Agung, nanti kitab Wahyu ini akan segera digenapi. Dan saudara akan diselamatkan luar biasa ketika masa antikris itu terjadi. Saudaraku, bahkan ketika penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, itu saudara akan terhindar. Bahkan ketika masa antikris itu terjadi, tanda 666 itu nanti diberlakukan, saudara akan terhindar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Nuh itu mengerti secara detail ancaman bahaya yang akan datang. Saya sebagai pemberita kitab Wahyu, saya juga mengerti secara detail tentang kronologis apa yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu. Seperti halnya Yusuf itu mengerti secara detail ancaman bahaya yang akan terjadi, yaitu masa kelaparan paceklik besar yang akan terjadi di tanah Mesir. Saudaraku, saya juga mengerti, saudaraku, akan bahaya-bahaya yang akan segera datang pada 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah saya sampaikan. Saudara bisa menyimak link dari YouTube saya sebelum penyampaian pemberitaan kali ini. Sudah saya sampaikan mengenai
detail kronologis dari skema kitab Wahyu. Saudara, seperti itu detail kronologis ancaman bahaya yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa nanti akan terjadi penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, nanti akan muncul antikris, nanti akan terjadi penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudara harus terhindar dari itu semua. Saudara harus sehat sampai nanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu hidup-hidup. Saudara, jadi untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua hidup-hidup menjadi mempelai wanita anak domba Allah, diangkat rapture ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudara, kita harus tahu detail. Saudaraku, ancaman bahayanya itu seperti apa. Kemudian, saudaraku, kita juga harus melakukan satu mitigasi atas petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Jadi melalui pemberitaan kitab Wahyu ini, saya memberikan arahan-arahan kepada saudara mengenai apa-apa yang harus kita kerjakan untuk menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Yang pertama, saudara harus menjadi bait suci Allah. Tubuhmu harus jadi bait suci Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bersatu, membentuk kesatuan tubuh Kristus. Orang-orang percaya dari segala gereja, dari berbagai macam organisasi gereja, dari berbagai bangsa, suku, bahasa, harus bersatu. Inilah, saudaraku, bentuk mitigasi di akhir zaman yang akan menyelamatkan saudara dari bencana 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor, yang akan menyelamatkan saudara dari bencana yang akan ditimbulkan oleh antikris, nabi palsu, maupun si iblis. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat. Jadi intinya yang saya sampaikan kali ini, bahwa Nuh itu, dia mengerti potensi ancaman bencana yang akan terjadi. Maka Nuh melakukan satu mitigasi atas petunjuk Tuhan dengan membangun bahtera. Demikian pula Yusuf. Dia mengenali dengan detail potensi bahaya kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Dan oleh petunjuk Tuhan, saudaraku, Yusuf melakukan satu mitigasi upaya penyelamatan untuk negeri Mesir supaya terhindar dari bencana, yaitu dengan mengumpulkan gandum di masa kelimpahan. Kemudian di akhir zaman ini, saudaraku, saya memberitakan kepada saudara mengenai ancaman potensi bencana yang akan segera terjadi di akhir zaman. Dan saya juga memberitakan, saudaraku, secara detail, saudaraku, mitigasi secara detail supaya saudara itu nanti terbentuk menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Itu caranya, tahapannya seperti apa? Karena tahapan kronologis kitab Wahyu juga sudah menjadi jelas. Kapan penghukuman 7 meterai? Kapan penghukuman 7 sangkakala? Kapan penghukuman 7 bokor murka Allah? Itu semuanya sudah jelas. Kapan penyucian terhadap gereja non-Israel? Kapan kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel? Kapan masa kandungan gereja? Kok tahu-tahu di Wahyu pasal 12 ada seorang wanita yang mengandung? Itu dari mana asalnya? Semuanya sudah saya jelaskan. Kemudian kapan tanda 666 itu terjadi? Semuanya juga sudah saya terangkan. Saudaraku, sudah simak di penjelasan saya mengenai skema dari kitab Wahyu. Saudara perlu untuk mempelajari hal ini supaya mengerti betul mengenai arah detail dari kedatangan Tuhan yang kedua. Apa-apa yang akan terjadi, potensi-potensi bahaya yang akan terjadi di akhir zaman itu seperti apa. Dan saudara juga akan saya beritahu mengenai, saudaraku, mitigasinya supaya saudara bisa selamat dari bencana-bencana akhir zaman itu bagaimana. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat, membimbing saudara dengan roh wahyu, sehingga saudara diprogram oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah yang dari hari ke hari tubuhmu semakin sehat. Saudara boleh tua, saudaraku, tetapi badanmu akan dibuat sehat oleh Tuhan.
Umur boleh tua, saudaraku, tetapi saudara akan dibuat sehat oleh Tuhan. Saudara, badan boleh lemah, tetapi rohmu akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara mungkin mengalami masalah ekonomi, masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita memahami rahasia ini, kita akan dibimbing oleh Tuhan tahap demi tahap untuk mencapai kesempurnaan hidup, menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.